Bab 836. Kedatangan gelombang monster. Segera, kabut putih muncul di area ini, menghalangi segalanya. Apa yang dilakukan mereka? Di paviliun pengamatan bintang, Yontono Zhao sedikit mengernyit, tidak dapat mengetahui apa yang dilakukan Eric Qin. Haha, Tuan Muda Zhao, apapun yang mereka lakukan, itu tidak berguna. Di bawah injakan monster-monster itu, bagaimanapun caranya, mereka pasti akan mati. Kuantum tersenyum percaya diri. Dalam kabut putih, Eric Qin membawa Chuan Xue melewati banyak tempat dan mengukir formasi di tanah. Melihat formasi misterius yang ditampilkan oleh Eric Qin, mata Chuan Xue membelalak kaget. Dia juga merupakan ahli formasi, sehingga terlihat bahwa tingkat formasi Eric Qin sudah mencapai titik level tinggi. Tuan Muda Qin, apakah kamu adalah formasi pelindung monster? Chuan Xue terkejut saat melihat beberapa petunjuk. Salah. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi, sepertinya ada formasi lain di dalamnya. Ini seperti formasi gabungan. Eric Qin tidak sempat memperhatikan Chuan Xue. Melihat gelombang besar akan datang, energi Eric Qin dikhususkan untuk menggambarkan formasi. Ada lebih banyak jejak pola formasi di tanah, dan segera tergabung. Bumi semakin bergetar hebat, dan ketika sampai ke belakang, bahkan kota Wudu pun terhempas, berguling dan berguncang. Semua orang merasakan nafas yang mendebar-debar, menuju ke wajah mereka, gelombang monster akan menyerang. Weng. Dan pada saat ini, semua orang di kabut putih terkejut melihat seberkas cahaya muncul dari sekeliling. Saat cahaya mengalir, energi dahsyat menyapu sekeliling dengan tajam. Formasi spiritual ini perlahan muncul, cahaya menyelimuti semua orang, dengan aura yang kuat, dan membawa ketenangan kepada semua orang. Ada ahli formasi hebat di antara kita selamat. Seseorang merasakan kekuatan formasi dan berkata dengan penuh semangat. Jangan senang terlalu dini, formasi spiritual juga bukannya tidak terkalahkan. Begitu banyak monster, bagaimana formasi spiritual bisa menyerang? Beberapa orang merusak kegembiraan. Semuanya, datanglah padaku. Chuan Xue berjalan keluar dari kabut putih saat ini dan memerintahkan kepada semua orang. Mereka mengikuti Chuan Xue dan melihat Eric Qin berdiri di tepi formasi. Pada saat ini, seluruh area diselimuti kabut putih, hanya Eric Qin yang sama dengan dunia luar, tetapi juga di bawah perlindungan formasi yang dahsyat. Eric Qin tampak serius dan memandang semua orang. Semuanya, gelombang monster akan datang. Kita tidak punya cara untuk melarikan diri. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membunuh monster itu. Hati semua orang gemetar, dan mereka tahu bahwa pertempuran ini sulit untuk dihindari. Tuan Muda Qin, jujur saja, apa yang kamu ingin kami lakukan? Ya, kami mendengarkanmu, atau akan mati cepat atau lambat. Jika kita bersatu, akan ada sinar kehidupan. Semua orang berbicara dan setuju. Baik, karena semua orang mengerti ini, izinkan aku mengaturnya. Eric Qin mengangguk dan menunjuk ke terowongan tempat dia berada. Ini adalah medan perang yang secara khusus aku tandai. Ketika monster menyerang ke sini, kita akan melawan mereka di celah ini. Kabut putih tertutup formasi. Kalian yang cedera atau terancam bahaya, bisa masuk dalam kabut putih. Saat pulih atau menghindari bahaya, kami akan menyerang keluar lagi. Eric Qin memperkenalkan perhitungannya, dan mata semua orang berbinar. Mengerti, di sini kita bisa menyerang, mundur dan bertahan. Chuan Xue mengangguk setelah mendengarnya. Semuanya, tidak peduli berapa banyak dari kita masih sangat kecil di depan ribuan monster. Jika tidak memiliki keberanian dalam pertempuran ini, tidak akan bisa mengalahkan monster. Aku harap semua orang tidak punya ide untuk bersembunyi. Kalau tidak begitu formasi hilang, semua orang hanya akan menemui ajal. Kata Eric Qin.
Semua orang mengangguk satu demi satu, ada perang dan tekad di mata mereka. Sialan, orang-orang dunia tersembunyi itu menipu kita. Jika kita benar-benar mati, bukankah kita tidak benar-benar diremehkan oleh mereka? Chuan Xue berteriak, ayo bersatu dan ciptakan keajaiban. Biarlah para bajingan ini melihat kita para pejuang di luar dunia luar biasa. Ya, buat mereka tercengang. Kamu ingin membunuh kami justru akan hidup. Para pejuang berteriak dengan antusias. Saat ini, tanah bergerak seperti gempa bumi, tetapi tidak ada rasa takut di mata semua orang, hanya keinginan yang kuat untuk bertarung. Melalui tempat di mana Eric Kin berada, semua orang telah melihat bahwa di antara gumpalan asap, para monster menunjukkan mata merah dan taring putih. Semua orang berdiri dalam posisi bertempur, menggenggam senjata mereka. Bunuh! Eric Kin berteriak, mengeluarkan pedang King Tong, dan bergegas keluar lebih dulu. Chuan Xue mengangkat tangannya dan berteriak, dan semua orang mengikuti. Tiba-tiba ada firasat, Eric Kin menatap jauh. Di paviliun pengamat bintang, Yontono Zhao berdiri di belakang pagar, menatap Eric Kin dengan acuh tak acuh, dengan senyuman dari sudut mulutnya, seolah mengejeknya karena perjuangannya yang tidak berguna. Masih belum tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah, ejek Eric Kin. Di tanah datar di tengah gunung, pejuang dan monster berhadapan langsung. Eric Kin menggunakan jurus naga bergejolak, tubuhnya seperti angin spiritual, menyelip di antara monster, pedang King Tong menebas, dan pedang tajam itu langsung memotong leher monster. Chuan Xue merobek mantelnya, memperlihatkan tubuh perunggu yang kuat, matanya bersinar, dan seluruh tubuhnya membesar hingga 3 meter lebih tingginya. Tinju besar ditembakkan, dan beberapa monster serigala menjadi lumpur. Semua orang menggunakan metode mereka sendiri untuk melawan monster buas yang menyerang. Hal yang paling menakutkan tentang gelombang monster, selain jumlah monsternya, adalah dampak penyapuan dan menenggelamkan segalanya. Tetapi pertahanan formasi Eric Kin mencegah monster dari lokasi lain untuk masuk. Semua orang bertarung melawan monster dalam posisi yang relatif aman, yang sangat melemahkan kekuatan gelombang monster. Saat ini, di medan pertempuran, tiba-tiba terdengar teriakan elang, dan sekelompok monster terbang menyerang dari udara. Beberapa pejuang lengah, mereka tertabrak dan terbang dalam sekejap, memuntahkan darah di udara. Eric Kin mengerutkan kening, dan sebuah energi melemparkan beberapa orang ini ke dalam kabut putih untuk menyembuhkan. Tetapi sekelompok monster yang terbang di medan perang, terus-menerus menyerang dari udara, menyebabkan pejuang sakit perut dan punggung, dan mulai masuk kondisi terpuruk. Kita harus menghancurkan monster terbang ini dulu. Niat Eric Kin berubah, kakinya menginjak tanah, dan tiba-tiba terbang. Di udara, dengan busur hitam di tangan, Eric Kin tiba-tiba menarik tali busur menjadi bentuk bulan purnama. Energi dari segala arah berkumpul dengan panik, dan 9 anak panah tiba-tiba muncul di tali busur. Dan pemandangan ini langsung menarik perhatian para monster terbang. Mereka berteriak pada Eric Kin, menunjukkan paruh dan cakar elang yang tajam, seolah-olah ingin menembus Eric Kin. Mati! Eric Kin berteriak dan melepaskan tali busurnya. Tiba-tiba, 9 anak panah ini ditembakkan, seperti 9 roh naga, berkedip di udara seperti kilat, menusuk semua monster-monster yang muncul di jalur penerbangannya, meninggalkan banyak lubang darah di tubuh. Eric Kin tidak sempat melihat hasilnya, tapi terus menarik busur dan memanah. Eric Kin mengumpulkan 9 anak panah lagi dan menembak. Setelah bolak-balik 9 kali seperti ini, Eric Kin menembakkan 81 panah kuat dalam sekejap mata. Panah ini tampak seperti 81 roh naga, dan aura di langit melebar secara vertikal dan horizontal. Semua monster langsung berubah menjadi daging dan darah saat menyentuhnya. Sejumlah besar monster terbang jatuh berteriak,
Dan untuk sementara waktu, hujan darah di langit. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.